Tim hukum Ridwan Kamil Suswono memastikan akan mendaftarkan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ini sampai sore ini ketika kita melakukan tapping ini, memang mereka belum menyerahkan gugatan itu, dan katanya kan batas waktunya sampai pukul 23.59. Jadi mungkin last minute begitu ya. Kendati ini kan secara aturan kelihatannya besar kemungkinan mereka ini akan ditolak ya gugatannya ini karena selisih suaranya kan jauh banget ya Bu Rocky, 10%. Dan ketentuan yang ada itu kan maksimal selisih 1% baru bisa mengajukan gugatan. Tapi dengan kepastian bahwa mereka mengajukan gugatan, artinya mereka ini masih berharap ada putaran 2 dan Ridho itu bisa membalikkan perolehan suara. Ya, sangat mungkin ketika Pak Ridwan Kamil berkunjung ke Solo menemui Jokowi, mantan Presiden Jokowi, ada janji untuk dimenangkan, dan karena dia kalah sekarang maka tuntutan itu harus diwujudkan. Jadi kita bisa lihat, bisa deteksi dari awal bahwa memang Jokowi menginginkan Ridwan Kamil jadi gubernur DKI, tetapi gagal. Nah, kalau janji presiden itu dimengerti sebagai juga janji untuk melakukan operasi memenangkan Ridwan Kamil, nah kalau dia kalah, ya mestinya presiden merasa bahwa yaudahlah, itu memang dia belum cukup kuat untuk membaca politik Jakarta. Tetapi kalau sekarang terlihat bahwa dipaksakan supaya Ridwan Kamil itu masuk putaran kedua, itu artinya Jokowi memang menjanjikan habis-habisan, mungkin uang habis-habisan dijanjikan, atau jaringan kekuasaan atau jaringan-jaringan yang masih dia miliki itu akan dikerahkan, dan hasilnya adalah gagal. Kan kita mesti anggap bahwa kemampuan Jokowi itu untuk mengolah politik masih ada di dalam ambisi dia, masih ada dalam otaknya tuh. Dia berupaya supaya semua bupati tampil melalui direction dia tuh, tapi banyak yang memang gagal tuh. Nah, itu bedanya. Misalnya kita lihat ngapain Jokowi masih cawe-cawe soal pilkada dan pilgub misalnya kan. Harusnya Jokowi udah masuk menganalisis kayak SBY kemarin, dia menganalisis krisis di Suriah dengan perspektif yang sangat humanis tuh. Kedalaman akademisnya ada, kemampuan untuk melihat peta perlawanan di Suriah dan impactnya pada stabilitas Timur Tengah itu diterangkan oleh SBY dengan baik. Di kemarin saya lihat di CNN dari Chicago misalnya. Nah, kita harusnya membayangkan Jokowi ada di luar negeri, lalu pers bertanya tentang apa sebetulnya yang terjadi di Suriah, atau apa yang memungkinkan Jokowi bisa ambil bagian dalam rangka diplomasi untuk meneduhkan krisis Timur Tengah. Kan bisa begitu kan. Jadi mantan presiden itu harusnya berpikir melampaui peristiwa-peristiwa cetek, peristiwa-peristiwa dangkal di dalam negeri kan. Jadi SBY memberi contoh bagaimana seorang mantan presiden tetap beredar karena otak dan kepekaan dia terhadap kehidupan demokrasi itu tumbuh. Jadi SBY tetap melihat bahwa Indonesia sebetulnya mampu